Apa yang terjadi jika terdapat versi digital dari diri kita yang hidup di dunia virtual? Dan apa yang terjadi jika sebuah implan ditanamkan ke otak manusia, lalu dihubungkan dengan sebuah komputer? Dua pertanyaan tersebut memang terdengar seperti science fiction, tapi kenyataannya manusia sedang berupaya untuk mewujudkannya. Teknologi akan menjadi jauh lebih canggih, lebih dari yang kita bayangkan. Tapi di sisi lain, kehidupan manusia bisa terancam. Pada 6 Agustus 1991, situs web pertama kalinya diperkenalkan kepada dunia. Sebuah teks dokumen sederhana yang hanya dihiasi oleh hyperlink. Tidak memiliki desain yang elegan, tidak ada image, video, atau memes. Fast forward ke tahun 2022, teknologi internet telah berkembang dengan sangat pesat. Sosial media, e-commerce, online meetings, video editing, investasi, dan banyak lagi hal lainnya sudah bisa dilakukan melalui internet. Video call, sesuatu yang dulu hanya ada di film sci-fi, kini bukanlah hal yang asing bagi kita semua. Kita bisa melakukannya dengan komputer atau melalui sebuah benda kecil yang bernama smartphone. Namun perkembangan teknologi tidak berhenti sampai di sini. Teknologi-teknologi baru terus dikembangkan oleh manusia, dan semakin hari semakin terdengar tidak masuk akal. Artificial Intelligence adalah simulasi intelijensi manusia dengan menggunakan komputer. Beberapa aplikasi yang menggunakan teknologi AI sudah masuk di kehidupan kita, seperti pendeteksi objek dalam foto, deepfake, speech synthesis, dan banyak hal lainnya. Dunia konten pun telah dimasuki teknologi AI. Salah satunya Writer, sebuah aplikasi yang bisa menghasilkan tulisan secara otomatis termasuk naskah untuk video YouTube. Lalu ada Runway yang memungkinkan kita untuk menghilangkan background di video tanpa harus melakukan masking atau memasang green screen. Selanjutnya ada Descript yang memungkinkan kita untuk mengedit video dengan cara mengetik seperti di Microsoft Word. Jadi kita nggak perlu repot ngedit video di timeline, dan bahkan Descript ini bisa memasukkan suara kita. Lalu ada juga Synthesia yang mampu merubah teks menjadi video lengkap dengan presenternya. Tanpa harus syuting, kita bisa menampilkan wajah di video kita. Bahkan AI sekarang sudah bisa bikin musik. Saat ini pun teknologi AI terus dikembangkan. Salah satunya adalah AI yang mampu mencegah kejahatan. Di bidang kesehatan, dikembangkan juga AI untuk memprediksi penyakit serangan jantung, kanker, dan Alzheimer. Ada 3 fase dalam pengembangan AI, dan saat ini masih berada di fase awal, yaitu Artificial Narrow Intelligence. AI dirancang untuk lebih rasional dari manusia, dan bisa menyelesaikan pekerjaan secara lebih efisien dari manusia. Yang menurut saya cukup masuk akal adalah AI lama-lama akan bisa menggantikan peran manusia, dan dalam 1 atau 2 dekade ke depan, angka pengangguran bisa bertambah drastis. Imagine you put on your glasses or headset and you're instantly in your home space. It has parts of your physical home recreated virtually, it has things that are only possible virtually, and it has an incredibly inspiring view of whatever you find most beautiful. Metaverse adalah dunia virtual 3 dimensi, mirip seperti yang terlihat di film Ready Player One. Saat kita masuk ke Metaverse, kita akan dibekali oleh sebuah avatar, yaitu versi 3D dari diri kita. Sebagaimana layaknya manusia, avatar kita di Metaverse bisa berganti pakaian, hangout dengan orang lain, meeting dengan rekan kerja, bermain game, bertamasya, shopping, dan melakukan transaksi jual beli properti. Bahkan, kita bisa menonton pertunjukan musik di Metaverse. Semuanya bisa dilakukan tanpa harus keluar rumah. Metaverse itu sendiri bisa diakses dengan teknologi augmented reality, smart glasses, atau VR. Metaverse pun bergantung pada teknologi blockchain, yaitu teknologi yang menjadi basis cryptocurrency, NFT, dan Web3. Di Metaverse, digital aset seperti art dan properti adalah NFT, dan kita harus menggunakan crypto token yang berlaku untuk melakukan transaksi. Dan ini berarti Metaverse bukan hanya tempat untuk bermain-main, tapi di sana pun kita bisa cari duit. Kita bisa buka toko, art gallery, jual beli tanah virtual, trading, atau mempromosikan bisnis kita yang berada di dunia nyata di Metaverse. Perusahaan-perusahaan raksasa lainnya pun ikut serta membangun Metaverse, jadi tidak hanya Meta saja. Beberapa di antaranya adalah perusahaan games Roblox dan Epic Games. Industri fashion pun bakal hadir di Metaverse. Pakaian dan sepatu bermerek nantinya akan dijual sebagai NFT yang bisa dipakai oleh avatar kita. Jadi kalau suatu saat nanti kita sudah bisa masuk ke Metaverse, dunia virtual tersebut sudah dikuasai oleh para kapitalis. Dan kita tetap menjadi rakyat jelata.
Walaupun metaverse terdengar seperti sesuatu yang menyenangkan dan menjanjikan di masa depan, bukan berarti tidak memiliki dampak buruk. Salah satu dampak negatif yang ditimbulkan oleh internet dan smartphone saat ini adalah perubahan terhadap perilaku manusia. Di zaman sekarang, orang lebih memilih menghabiskan waktu untuk main HP ketimbang bersosialisasi di dunia nyata. Pas ngumpul sama teman, bukannya ngobrol malah pada sibuk main HP. Namun yang lebih buruk lagi adalah terjadinya harassment, bullying, dan hate speech melalui sosial media. Ditambah dengan hoax yang sering bermunculan. Scamming atau penipuan online sudah terjadi di mana-mana. Di saat metaverse hadir di kehidupan kita nanti, dampak-dampak negatif yang sekarang terjadi karena sosial media diprediksi akan lebih memburuk. Oleh sebab itu, keselamatan dan privasi di metaverse adalah hal yang harus dipertanyakan. This is our little device. That thing at the bottom is just to hold the threads in place because they're just like little fine wires. Apa yang terjadi jika otak manusia bisa terhubung dengan komputer? Pada tahun 2016 lalu, Elon Musk mendirikan sebuah perusahaan bernama Neuralink. Teknologi yang dikembangkan oleh Neuralink adalah penanaman neural implant di otak manusia yang disebut Brain Machine Interface. Brain Machine Interface atau BMI memungkinkan otak manusia untuk mengendalikan komputer tanpa bantuan mouse dan keyboard, mirip seperti telepati. Di tahap awal, tujuan Neuralink adalah untuk membantu orang-orang yang mengalami paralisis agar bisa mengontrol komputer dengan lebih mudah. Sehingga mereka bisa berkomunikasi secara lebih baik dengan menggunakan text-to-speech, menjelajahi internet, atau mengekspresikan kreativitas melalui seni, fotografi, dan menulis konten. Neuralink berencana untuk terus mengembangkan teknologinya agar manusia dapat melebarkan kemampuan otaknya dalam berinteraksi dengan orang lain, diri sendiri, dan juga dunia. Brain Machine Interface pada dasarnya adalah alat elektronik yang akan menjadi jembatan antara otak manusia dengan komputer. Alat tersebut akan langsung terhubung dengan neuron di otak kita dan bisa di-charge oleh listrik. Pertanyaannya, efek samping apa yang akan terjadi pada otak manusia? Security dan safety menjadi concern yang utama di sini. Kalau device-nya sampai ngebug dan malfunction, urusannya langsung dengan otak manusia. Neuralink menyebutkan bahwa extensive security auditing akan dilakukan untuk menghindari hal tersebut. Mereka pun mengatakan bahwa device-nya akan memiliki beberapa lapis keamanan, termasuk kriptografi yang kuat agar sulit untuk dihack. Tapi di sisi lain, black hat hacker mungkin akan mencari cara untuk meretas device tersebut. Bagaimana jika mereka berhasil? Teknologi-teknologi yang sebelumnya hanya ada di film memang betul-betul sedang direalisasikan oleh manusia. Dan kalian pun mungkin pernah mendengar bahwa Blue Origin dan SpaceX sedang merealisasikan perjalanan komersial ke luar angkasa. Saat ini teknologi-teknologi tersebut memang masih dalam proses pengembangan. Namun di saat sudah lebih berkembang, apa yang akan terjadi dengan kehidupan kita? Dan bagaimana teknologi-teknologi tersebut akan merubah aspek di kehidupan kita? Saya Adi Johari dan sampai jumpa di video selanjutnya.